adat istiadat yang sudah ratusan tahun ini bisa terus diregenerasikan dengan generasi selanjutnya dan tidak punah. Karena ada beberapa akademisi yang memprediksi mungkin 50 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Oke. Dan itu Majelis Penyimbang Adat Lampung itu mendampingi pemerintah, dalam hal ini gubernur, Kapolda, dan Pangdam ya, waktu ada aksi damai. Oke. Nah, artinya masyarakat adat itu masih menghargai anak-anak bangsa yang mengadakan aksi itu masih menghargai bahwa ada tokoh-tokoh adat gitu loh, yang ada di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menemani sahabat religi dalam podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan tema yang luar biasa, pembinaan, pelestarian, dan juga pengembangan seni budaya Islam tentunya di Provinsi Lampung. Sahabat religi, podcast kali ini merupakan program layanan penerangan agama Islam untuk beragama yang bermakna, rukun, dan juga berdampak. Bersama saya Vivi yang akan memandu diskusi menarik pada hari ini tentunya di Ngupi. Ngobrol seru penuh inspirasi. Baiklah, telah hadir bersama Vivi di hari ini, sahabat religi, ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yaitu Bapak Erian Effendi SHMH. Beliau selaku anggota bidang hukum Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung, dan juga ada Bapak Erdian Syahputra. Nah, ini ada gelar adatnya ya, sahabat religi. Kalau Bapak Erian ini panggilannya Radin. Khadin Kusuma. Khadin Kusuma. Dan kalau Bapak Erdian ini disebutnya Pangeran. Wah, jadi gelarnya Gusti Pangeran Iga Maratu. Dan juga Bapak Erian ini Radin Kusuma Marga. Wow, luar biasa sekali sahabat religi pada kesempatan hari ini ya. Sebuah inspirasi pastinya di hari ini untuk kita ngobrol seru bersama narasumber yang pastinya sangat luar biasa. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung saja menyapa narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pangeran dan juga Radin. Oke, Radin Kusuma. Ini deg-degannya karena takut salah ya sebutnya Radin dan juga Pangeran. Baiklah, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tentunya pada kesempatan kali ini sudah siapkah kita untuk ngobrol-ngobrol bareng sahabat religi, Radin dan juga Pangeran? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, bolehkah Radin dan Pangeran jelaskan terlebih dahulu nih, apa itu Majelis Penyimbang Adat Lampung dan bagaimana sih kedudukannya dalam struktur adat di Lampung nih, Radin dan juga Pangeran? Boleh dijelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terkait apa yang ditanya oleh Mbak Vivi tadi, Betul. apa itu makna dari EMPAL? Betul. EMPAL itu adalah Majelis Penyimbang Adat Lampung. Oke. Adalah sebuah wadah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengakomodir masyarakat adat yang ada di Provinsi Lampung yang di tahun 2013 itu diperdakan masuk peraturan daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, bahwa Majelis Penyimbang Adat Lampung itu bertujuan untuk bagaimana masyarakat adat ini memahami adat istiadat yang ada di Saibumi Huajukai, yakni Saibatin dan Pepadun yang ada di Provinsi Lampung ini. Dan tentunya itu sangat erat kolaborasinya dan sangat erat relevansinya dengan akhlak, budaya dan tata krama, karena adat istiadat itu menjunjung tinggi
adab. Betul. Oke. Adat istiadat itu harus menjunjung tinggi adab. Adab itu sangat erat dengan akhlak ya, akhlakul karimah. Sehingga dapat tercipta antara adat istiadat dengan nilai-nilai religius di tengah masyarakat yang kita hadapi di Provinsi Lampung ini. Oke. Barangkali itu ya. Jadi ini adalah sebuah lembaga yang memang memiliki peran penting ya Ya. Radin dan Pangeran dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya di Lampung. Wow, luar biasa sekali. Baik Radin dan Pangeran, sahabat religi ataupun saya mungkin ingin mengetahui bagaimana sih awal mula terbentuknya Empal ya hingga bisa eksis dan tetap berperan sampai sekarang ini Radin dan Pangeran. Ya. Terkait masalah Majelis Penyeimbang Adat Lampung ini itu ada asbabul wurudnya dulunya, ada sejarahnya. Cuman di tahun 2004 sampai 2008 itu terbentuklah kepemimpinan pertama. Itu Oke. 4 tahun dipimpin oleh Haji Nurdin Muhayyad. Oke. Itu pertama dulu tahun 2004, 2002, 2008. 2009, 2013 itu dinakodai oleh Haji Kadarsah. Nah, 2003 sampai 2017 itu Bapak Haji Sahrudin ZP, gubernur 2 periode, dan beliau itu juga memimpin 2 periode juga Majelis Penyeimbang Adat Lampung Oke. Provinsi Lampung ini sampai terakhir tahun 2023. Oke. Di tahun 2024, Majelis Penyeimbang Adat Lampung Provinsi Lampung mengadakan musda, musyawarah daerah, dan terpilihlah ketuanya yakni Bapak Haji Riko Menoza. Beliau Ketua Umum Majelis Penyeimbang Adat Lampung Provinsi Lampung. Beliau Oke. juga senator di DPR RI Oke. sampai hari ini. Dan Empal ini ada di Perda nomor 5 tahun 2013. Oke. Jadi kami dilantik oleh pemerintah daerah, yakni Gubernur Lampung. Oke, jadi strukturnya memang Ya, lengkap ya lengkap Pak ya. Oke, baik sahabat religi, Lampung ini tidak hanya kaya dengan adat tentunya ya Pangeran dan juga Radin dan tradisinya juga, tetapi memiliki nuansa Islami pastinya ya kan. Dan saat ini kental sekali dalam kehidupan sehari-hari nuansa Islami begitu Pak. Radin dan juga Pangeran. Aduh Bapak, terus saya panggilnya. Tapi sebenarnya kalau saya panggil Bapak itu ini ya, apa-apa juga nggak apa-apa sih. juga Nggak apa-apa ya. juga, ya. Tapi memang karena ada gelar ya, Iya. kenapa tidak dipakai ya Pak Iya. ya? Oke. Sebenarnya pemanggilan atau urawan gelar Oke. itu untuk lebih mengakrabkan Oke. atau mencairkan suasana Iya. aja sih, sehingga tidak terkesan kaku Oke, atau oke. tidak terkesan ada jarak gitu kan, seperti itu. Oke, baik kita lanjut Pangeran dan juga Radin ya. Tadi balik lagi Lampung tidak hanya kaya dengan adat istiadatnya tetapi juga memiliki nuansa Islami yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat religi. Tentunya Empal ini mempunyai peran utama ya Radin dan juga Pangeran karena adat dan nilai Islam ini kan berjalan beriringan begitu ya. Nah, boleh diceritakan Radin dan Pangeran apakah peran utama Empal terkait seni budaya Islam di Provinsi Lampung ini? Peran utamanya. Baik, nanti ditambah oleh Pangeran ya. Boleh. Yang kita lihat dan kita akui bersama bahwa peran Majelis Penyeimbang Adat Lampung di Provinsi Lampung ini dengan hubungan religius kita di tengah masyarakat itu sangat kental. Oke. Karena Majelis Penyeimbang Adat Lampung ini mengedepankan tata krama, toto kromo ya kalau dalam bahasa Jawanya. Oke. Terus adat istiadat, akhlakul karimah, dan itu memang sangat kental sekali dengan nilai religius. Ya, ini kita sebagai umat muslim begitu. Itu yang harus kita pelajari dan kita pahami bersama, bahwa saya melihat nanti ada budaya-budaya seperti ngarak, tarian itu kan ada sejarahnya, bahwa itu mencerminkan dulunya masuknya agama Islam dengan Oke. berbagai macam cara. Nah, itu salah satu dengan dagang, nanti baru ada tarian-tarian, tari bedana dan lain-lain. Barangkali ada Pangeran mau nambahkan. Ya, terima kasih. Silakan. Mungkin peran utama Empal atau Majelis Penyeimbang Adat Lampung selain yang mungkin sudah disampaikan oleh Kadin Kusuma, yang terutama adalah melestarikan, kemudian mensosialisasikan, kemudian mengedukasikan
adat istiadat yang sudah turun temurun, yang memang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita ke generasi-generasi selanjutnya. Setidaknya generasi muda yang nantinya akan melanjutkan kepewarisan adat istiadat ini, paling tidak dia mengetahui tata titi di keadatan seperti apa, kemudian struktur dari gelar adok di adat itu seperti apa. Artinya Empal ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah daerah sebenarnya untuk melestarikan, menjaga, kemudian sekaligus mengedukasi kepada generasi-generasi selanjutnya supaya adat istiadat yang sudah ratusan tahun ini bisa terus diregenerasikan dengan generasi selanjutnya dan tidak punah, karena ada beberapa akademisi yang memprediksi mungkin 50 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Oke. Nah, itu mungkin awal ucapan itu terdengar nggak mungkin lah, tapi setelah seiring waktu berjalan, ya bukan hal yang nggak mungkin kalau bahasa Lampung itu bisa punah, karena generasi muda sekarang ini sudah malu, gengsi berbahasa Lampung, bicara dengan lawan bicara dengan bahasa Lampung seperti itu. Makanya perlu pemangku-pemangku adat, Betul. kemudian pewaris adat juga yang membantu pemerintah daerah untuk mengedukasi ke generasi selanjutnya. Baik, berarti Seperti untuk itu. mengedukasi untuk Betul. generasi-generasi muda Iya. ya, kalau bisa dibilang Gen Z ya Pak ya Betul, sekarang betul. ini. Baik, Betul. baik Radin dan Pangeran, seperti yang kita tahu seni budaya yang memiliki kekayaan tradisi ini kan berpadu erat ya dengan nilai-nilai Islami. Tentunya peran Empal sangatlah penting Betul. gitu ya dalam proses menjaga dan juga mendampingi sahabat religi, mendampingi keberlangsungan seni budaya yang ada gitu di Provinsi Lampung tentunya. Nah, Pangeran dan Radin, bagaimana kebenaran ataupun keterlibatan Empal ya dalam menjaga dan juga mendampingi seni budaya khususnya yang bernuansa Islam di Provinsi Lampung gitu. Jadi keterlibatannya itu seperti apa sih gitu Pak ya, Radin dan juga Pangeran, keterlibatan Empal dalam menjaga dan mendampingi seni budaya khususnya yang bernuansa Islam pastinya. Baik. Keterlibatan Empal dalam seni budaya dan nilai-nilai religius kan di tengah masyarakat itu, Betul. selama ini Empal itu selalu bekerja sama, memang mitranya pemerintah. Oke. Ya, setiap ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di tengah masyarakat kita, atau baik itu formal maupun non formal, itu Majelis Penyeimbang Adat Lampung itu selalu dilibatkan karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Kita Oke. satu contohkan kemarin Majelis Penyeimbang Adat Lampung itu mendampingi pemerintah, dalam hal ini Gubernur, Kapolda dan Pangdam ya, waktu ada aksi damai. Oke. Nah, artinya masyarakat adat itu masih menghargai anak-anak bangsa yang mengadakan aksi itu, masih menghargai bahwa ada tokoh-tokoh adat gitu loh yang ada di depan mereka. Nah, artinya itu tetap masih ada percikan-percikan budaya Lampung itu dikaitkan erat dengan nilai-nilai keagamaan. Akhlak itu lari-larinya ke akhlak. Oke, Jadi balik tidak lagi ke ada akhlak. Oke, anarkis, betul. sopan santun gitu. Dan itu antara Majelis Penyeimbang Adat Lampung dengan nilai religius itu memang tidak bisa dipisahkan. Dan sangat jelas hasil edukasi tokoh-tokoh kita ya. Tentunya kita juga berterima kasih kepada penyimbang-penyimbang adat, Oke. terus pada pemerintah yang selama ini sudah mengajarkan anak-anak bangsa, Muli Mahanai terutama yang anak-anak muda di Bandar Lampung ini, khususnya masyarakat adat yang ada di Provinsi Lampung. Barangkali ada tambahan. Ya, mungkin gini, kita sebagai pewaris adat gitu ya, perlu bersyukur karena tradisi adat istiadat yang sekarang ada ini sudah merupakan penyesuaian dari masuknya Islam di Indonesia. Sehingga mungkin 4-5 generasi di atas kita itu sudah mulai menyesuaikan mana adat-adat yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, itu tidak dipakai lagi, yang sesuai dan baik untuk
ajaran Islam itu yang diikuti dan dipertahankan, sehingga generasi kita sekarang ini tinggal melanjutkan dan menjaga supaya adat-adat tersebut eh, sesuai di relnya seperti nenek moyang kita terdahulu gitu ya. Karena kayak misalkan saya kasih contoh tari bedada. Tari bedada sekarang ini itu sudah merupakan apa namanya, kreasi dari sanggar-sanggar di Bandar Lampung atau di Lampung, yang dulunya itu tari bedana itu tidak boleh ada berpasang-pasangan. Oke. Karena secara syariat Islam ya tidak diperkenankan eh, wanita dan pria itu menari belum muhrimnya gitu Oke. kan. Sehingga dulunya itu tari bedana hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Tapi mungkin seiring waktu berjalan, banyak sanggar-sanggar yang mungkin mereka mengkreasikan tari bedana tersebut supaya enak dilihat mata, supaya oke. supaya kelihatan lebih serasi atau apa, sehingga diciptakanlah berpasang-pasangan. Yang itu sebenarnya filosofinya nggak boleh tari bedana itu berpasang-pasangan, karena dulunya tari bedana itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Dan tari bedana yang masih asli, original itu setahu saya di Bandar Lampung ini hanya ada di negeri Olo Gading yang masih terjaga originalitasnya ya. Karena sanggar-sanggar sekarang sudah banyak mengkreasikan lah supaya enak dilihat, oh kayaknya pasang-pasangan bagus nih. Nah, itu kan sudah lari dari ajaran Islam gitu ya. Betul. Itu yang perlu perlu peran Empal untuk mengedukasi sanggar-sanggar tersebut bahwa ini seperti ini loh benang merahnya, tolong diperhatikan gitu kan. Makanya Empal juga mungkin ke depan akan membina atau meregister berapa banyak sih sanggar-sanggar di Bandar Lampung, di Lampung yang mungkin bisa kita rangkul, ya kita bikin kegiatan yang sifatnya edukasi Oke. terkait dengan tata titi di keadatan seperti itu. Oke, jadi seperti itu keterlibatannya Empal, Pak. Memang dari dulu ya, Pangeran, ternyata seni budaya itu banyak ya nilai-nilai Islam ya dari Iya, dulu betul, sampai sekarang betul. ternyata. Dan sekarang memang banyak sekali kreasi-kreasinya dan betul. itulah keterlibatan Empal ini sangat penting sekali pastinya. Nah, untuk Pangeran dan juga Radin, berbicara mengenai seni budaya dan seni budaya Islam. Sempat saya penasaran untuk membedakannya. Nah, karena ada Pangeran dan juga ada Radin, saya pengen tahu nih dari Pangeran dan Radin, makna seni budaya Lampung dan juga seni budaya Islam, tapi menurut para tokoh adat, begitu. Karena kalau biasanya kan mungkin maknanya dari kita dari internet gitu kan ya. Nah, sekarang mumpung ada para tokoh adat, boleh Radin dan Pangeran ceritakan ataupun juga boleh untuk memberitahu kepada sahabat religi pastinya tentang makna seni budaya Lampung dan juga seni budaya Islam menurut para tokoh adat. Dipersilakan untuk Pangeran ataupun Radin yang mau menjawab. Baik, apa namanya tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Pipi tadi itu sudah jelas kalau dia seni budaya dari Majelis Penyimbang Adat Lampung itu kan untuk masyarakat lokal. Oke. Masyarakat lokal yang di bawah penyimbang adat atau Majelis Penyimbang Adat Lampung. Tapi kalau seni budaya Islam tentunya dia berdasarkan syar'i. Oke. Seperti ada kalau orang menikah itu ada buka pintu, diarak dulu. Oke. Diarak itu seyogyanya diarak itu kan tidak boleh langsung kedua pengantin, kan mereka belum diijabkan. Kita Oke. kan datang membuka pintu si calon mempelai wanita, apa namanya, seolah-olah kita akan meminang atau menikahinya. Betul. Nah, itu kan dalam hukum syariah, makanya itu seyogyanya kan sendiri dulu. Si laki-laki itu dikawal dengan punggawa-punggawanya untuk mendatangi rumah kediaman calon si mempelai wanita. Itu kan ada relevansinya dengan hukum syariah. Hukum syariah kan itu tidak membolehkan sekaligus datang. Nah, barangkali itu. Jadi itulah pandangan kami dari Majelis Penyimbang Adat Lampung Oke. dan dari pandangan hukum syariah atau hukum Islam. Oke. Pangeran, ada yang mau disampaikan? Ya, saya rasa jawaban dari Kadin semua memang sesuai ya, artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bersyukur saat ini adat budaya kita sudah
sudah apa namanya ya, sudah mengakomodir atau sudah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga apa yang sudah ada saat ini ya alhamdulillah sudah tidak bertentangan lagi dengan ajaran Islam gitu ya, sehingga saya melihat seni budaya yang original dengan seni budaya Islam itu sudah bisa dibilang ya sudah hampir sama lah, artinya sudah jadi bentuk baru budaya atau adat budaya kita seperti itu. Oke. Wah, sahabat religi itu ya penjelasan dari Pangeran dan juga Radian mengenai seni budaya dan juga seni budaya Islam ya. Tentunya kita semua menjadi lebih terinspirasi dan juga lebih mengerti ya dari para tokoh adat, tentunya Pangeran dan juga Radin di depan saya luar biasa sekali. Baiklah, masih bisa untuk menjawab ya. Sepertinya tegang sekali. Ini saya yang tegang atau Radin dan Pangeran nih? Enggak, Santai ya. kita santai ya. Oke. Kameranya yang bikin tegang biasanya, Mbak. Iya, soalnya di mana-mana ya. Baiklah, Pangeran dan Radin, kita lanjut. Untuk Pangeran dan Radin, bagaimana sih cara kita untuk memandang, atau begini deh, secara umumnya ya, potret seni budaya Islam di Provinsi Lampung saat ini. Jadi, menurut Radin dan Pangeran, bagaimana secara umum potretnya seni budaya Islam di Provinsi Lampung? Gambaran umumnya mungkin. Gambaran umumnya yang sering kita lihat ya sekarang, yang memang harus itu dari Majelis Penyeimbang Adat Lampung Provinsi Lampung juga harus mengkaji ulang ini terkait kalau ketika ada kegiatan, kadang-kadang ada tarian-tarian yang melengkung-lengkung begitu, yang di situ ada acara-acara keagamaan, dan itu tinggal kepantasannya. Sepertinya itu yang harus kita nanti kita akan kerjasama dengan Kanwil barangkali ya untuk seperti itu. Karena itu kalau di dalam adat istiadat saja itu kurang tepat. Seperti ada tarian-tarian yang beramai-ramai begitu dengan wanita-wanita semua, sedangkan tadi itu saja budaya di penyeimbang adat atau di orang Lampung itu untuk mendatangi seorang calon perempuan itu nggak boleh bebarengan, apalagi ini ramai-ramai. Nah, jadi itu di dalam konteks hukum syariah atau nilai-nilai religiusnya sepertinya kurang tepat begitu, kurang elok untuk dipandang. Nah, nanti kami akan sampaikan dengan pengurus-pengurus di Majelis Penyeimbang Adat Lampung. Terkait pertanyaan ini, dan itu pandangan kami sementara ini. Jadi tarian berpasangan gitu ya? Ya, yang ramai-ramai seperti beramai-ramai begitu, dan itu penontonnya rata-rata laki-laki. Begitu kan? Itu kan terkait seni budaya Islam. Ya kan? Iya, betul. Ya, seni budaya Islam ini yang akan mengundang hal-hal lain nantinya dipandang orang, umpamanya itu kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan umpamanya. Begitu. Baiklah, sahabat religi, itu dia penjelasan dari Radin dan juga Pangeran ya. Dan menjadi alasan pentingnya pada hari ini tema kita adalah pembinaan, pelestarian dan juga pengembangan seni budaya Islam, tentunya kental sekali dengan nuansa Islam ya sahabat religi. Baiklah Radin dan Pangeran, sekarang yang menjadi alasan kita ya hadir di sini tentunya membawa tema pembinaan, pelestarian dan juga pengembangan seni budaya Islam ini. Apa alasan pentingnya kita membahas tema ini? Tema dari pembinaan, pelestarian dan juga pengembangan seni budaya Islam. Jadi pentingnya apa untuk kita bahas tema ini? Ya, sangat penting, sangat urgent ini karena kita kan menghadapi zaman seperti ini, perkembangan modernisasi, anak-anak bangsa ini kalau nggak diberikan pendidikan adat dan nilai-nilai religi seperti tadi seni budaya Islam, maka kita sebagai orang tua sangat prihatin melihat seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang banyak banget mengikuti budaya Barat ya. Makanya kolaborasi antara Majelis Penyeimbang Adat Lampung dengan Kementerian Agama Republik Indonesia ini sangat luar biasa itu. Kami juga mengapresiasi luar biasa undangan hari ini begitu. Luar biasa. Jadi mungkin saya tambahin ya Mbak Pipi, boleh, artinya Pangeran?
apa pertanyaannya tadi, pentingnya tema pembinaan. Pembinaan itu kan sebenarnya kan salah satu ikhtiar atau usaha untuk menjaga dan melestarikan. Sehingga kalau dikatakan penting ya memang penting. Karena kalau nggak dibina ya bukan hal yang tidak mungkin kalau nantinya ke depan adat budaya kita mungkin bergeser atau mungkin bercampur dengan modernisasi sehingga eh, mungkin dari pakaian-pakaian yang tadinya tertutup jadi dikreasikan jadi mulai terbuka seperti itu. Hal-hal kayak gitu yang perlu ada pembinaan, perlu ada eh, mungkin semacam doktrin ya sedini mungkin ya supaya anak-anak dari usia dini ini mulai menyukai, mulai memahami dan harapannya tentu mencintai adat budayanya ke depan sehingga kalau kita sudah atau generasi muda sudah mencintai nggak usah disuruh lagi mereka akan coba explore sendiri, akan coba ngulik sendiri seperti itu. Nah, itulah tujuannya pentingnya pembinaan ya untuk usaha melestarikan adat budaya itu sendiri. Mungkin Oke. itu sih. Jadi sangat penting sekali ya sahabat religi tentunya untuk melestarikan budaya yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pangeran dan juga Radin. Kita mulai dari hal yang mendasar terlebih dahulu ya, Radin dan juga Pangeran, yaitu soal pembinaan seni budaya Islam. Nah, ini karena tentunya sebelum dilestarikan kan itu pasti dikembangkan ya, perlu dikembangkan. Adanya pembinaan ini pastinya menjadi fondasi ataupun Ya. kekuatan begitu kan ya. Nah, boleh Radin dan Pangeran jelaskan menurut Radin dan Pangeran mengapa seni budaya Islam di Provinsi Lampung ini terus dilakukannya pembinaan? Kenapa harus dilakukannya pembinaan? Ya. Saya dulu ya. Ya, boleh. Jadi yang sebenarnya itu menyambung ke pertanyaan sebelumnya gitu ya, artinya betapa pentingnya pembinaan ini terutama ke generasi-generasi muda yang memang diharapkan menjadi penerus atau pewaris daripada tradisi adat budaya, yang mana tujuan pembinaan tersebut ya tentunya di samping untuk menanamkan kesukaan dan kecintaan kepada adat budayanya, yaitu menjadi otomatis usaha kita untuk melestarikan supaya adat itu terus berkesinambungan. Oke. Kemudian generasi-generasi muda juga perlu ditanamkan pondasi-pondasi yang tidak mudah terkontaminasi lah ya, artinya dengan budaya-budaya luar. Mungkin yang positif oke-oke aja, tapi yang negatif ini yang kita khawatirkan. Itu dia yang negatif Jadi ini. saya ambil contoh negara Korea lah ya. Betul. Gimana kita tanpa kita sadari mereka ngedoktrin kita dari mulai sinetronnya, drama Koreanya. Setiap kalau kita perhatikan setiap drama Korea itu kan makanan Koreanya disajikan, mobil Koreanya dipertontonkan, sampai handphonenya juga dipertontonkan. Itu tanpa kita sadari itu jadi doktrin buat kita yang menontonnya. Itu terbukti dengan begitu menjamurnya resto-resto Korea di Indonesia gitu kan. Bahkan anak-anak sekarang ini dikit-dikit udah mau makan Korea segala macam gitu kan. Bahkan ada nggak sedikit anak-anak kecil tuh yang nggak tahu lagi makanan tradisional kita karena sudah mulai tergusur, yaitu tadi dengan makanan Korea, dengan makanan fast food, makan makanan luar. Nah, hal-hal sepele seperti itu tanpa kita sadari kan kita terdoktrin. Artinya generasi muda sekarang ini udah mulai terdoktrin gitu kan. Mereka dikit-dikit maunya bulgogi lah, apalah segala macem lah. Itu masuk dari drama Koreanya gitu kan. Nah, kita mungkin bisa lihat contoh Korea bagaimana mereka mengeksplor budayanya, apa namanya ya, mempublikasikan, mempromosikan melalui drama Korea. Bahkan sekarang band-band boy-band Korea juga ada segala macam. Itu yang udah menjamur lah. Dan itu kita nggak bisa bendung gitu kan. Nah, hal seperti itu yang harusnya pemerintah bisa meniru ya, gimana caranya justru budaya kita yang bisa menjajah ke negara lain gitu kan. Oke. Gitu. Nah, itu perlu peran serta dari semua unsur, semua elemen supaya identitas bangsa Indonesia ini yang beragam macam adat budaya ini bisa dieksplor seluas mungkin lah.
Oke. Seperti itu. Karena generasi muda sekarang FOMO ya, Iya, pangeran betul. apa-apa diikuti Betul. begitu. Tentunya penting sekali pembinaan gitu Betul. ya, begitu Pangeran dan juga Radin. Iya. Baik, menarik sekali untuk kita dalami bersama tentunya Radin dan juga Pangeran di Majelis Penyimbang Adat Lampung ini ya, memiliki posisi yang sangat penting sekali sahabat religi. Dari tadi kita sudah bahas ya mengenai pentingnya Majelis Penyimbang Adat Lampung untuk pembinaan seni budaya tentunya di Provinsi Lampung ya sahabat religi dalam menjaga nilai-nilai budaya begitu. Agar apa? Agar tetap selaras ya Pangeran dan juga Radin dengan ajaran agama Islam tentunya. Baik Radin dan Pangeran, lalu bagaimana Majelis Penyimbang Adat Lampung ini dalam membina dan juga mengarahkan nih agar seni budaya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam? Bagaimana untuk mengarahkan atau membinanya? Dari tadi kan kita membahas nih, kita perlu pembinaan. Nah, boleh dikasih tahu ya, boleh beritahu kepada sahabat religi bagaimana untuk membinanya atau mengarahkannya, gitu. Baik, seni budaya Islam dan adat istiadat yang ada di Provinsi Lampung ya, kita bicara Provinsi Lampung. Seni budaya Islam itu tidak terlepas dari pembinaan yang terlibat di dalam situ adalah unsur-unsur pemerintah, Oke. tokoh-tokoh agama, ya kan? Betul. Sehingga pada saat akan berkreasi akan memberikan nilai-nilai dirinya dari sekolahan dan lain-lain, anak-anak bangsa ini mereka sudah ada nilai-nilai agama. Oke. Sehingga karakter mereka, kepribadiannya anak-anak bangsa ini ketika akan menjalankan seni budaya Islam tadi, dia sudah mulai punya fondasi. Betul. Dan ada relevansinya dengan adat istiadat, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Nanti tugas dari Majelis Penyimbang Adat Lampung bekerja sama dengan tokoh-tokoh tadi, baik unsur pemerintahan seperti dari bidang hukum di Pemprov, begitu kan, dengan gubernur atau dengan Kanwil ya, wilayah Kementerian Agama ini begitu. Sehingga antara adat istiadat dan nilai-nilai agama, nilai-nilai religius sebelum tampil ke permukaan untuk melestarikan, mengembangkan seni budaya Islam itu mereka sudah punya fondasi. Tidak amburadul, tidak acak-acakan begitu. Jadi terkontrol ke depannya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Saat ini. Jadi penting sekali kolaborasi ya, Radin dan Pangeran. Betul. Dan saya tambahkan mungkin pentingnya untuk menyeleksi ya terkait dengan budaya yang masuk, yang mungkin kita hanya mengambil aspek yang tidak melanggar syariatnya yang kita ambil, mungkin dengan melibatkan budayawan Muslim, seniman-seniman Muslim yang otomatis mereka yang mungkin mendalami dunia tersebut bisa memapping atau mempetakan mana yang cocok dengan budaya kita, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan syariat kita, mana yang tidak. Dengan adanya keterlibatan dari budayawan Muslim, seniman-seniman Muslim, itu mungkin menjadi kepanjangan tangan untuk menseleksi budaya-budaya mana yang pantas untuk kita selaku orang Timur dan mana yang tidak. Mungkin itu tambahannya sih. Oke, baik, terima kasih Pangeran. Dalam pembinaan ini tentu kita melihat adanya kontribusi seperti yang Radin dan Pangeran bilang tadi ya, kolaborasi dari berbagai pihak ya pastinya, baik Majelis Penyimbang Adat Lampung, komunitas ya, ataupun juga mungkin lembaga pendidikan ya Radin ataupun Pangeran. Pastinya dari semua ini memiliki peran penting gitu sahabat religi dalam membina sekaligus juga mengarahkan untuk kita bisa terbina begitu ya. Baik, untuk itu dapatkah Radin dan Pangeran jelaskan apa saja sih bentuk pembinaan seni budaya Islam yang sudah dilakukan Empal ya, ataupun mungkin komunitas ataupun juga mungkin lembaga pendidikan yang ada di Lampung ini? Ya. Ini dulu ya. Ya. Jadi memang peran Empal ini belum terlalu besar, belum terlalu banyak ya. Artinya Empal saat ini sudah mendata sanggar-sanggar di Lampung, kemudian seniman-seniman di Lampung, dan mencari atau membuka jalan kepada kementerian-kementerian terkait dengan program-program bantuan alat kesenian atau bantuan-bantuan berupa pakaian adat atau bantuan-bantuan hal-hal lain yang sifatnya sarana untuk
pelaku seni adat dan budaya di Lampung. Kemudian harapan kita ke depan mungkin melalui dinas terkait, melalui elemen-elemen terkait, perlu adanya mungkin semacam seminar atau semacam forum grup diskusi Oke. untuk membahas bagaimana menyeragamkan atau bagaimana strategi supaya tradisi adat budaya Lampung ini bisa dicintai generasi selanjutnya, kemudian tetap relevan dengan zaman yang mungkin saat ini, sehingga harapannya ke depan tentu adat budaya Lampung ini bisa terus terjaga, bisa terus berjalan sesuai dengan relnya gitu kan, tidak melenceng atau tidak dikreasikan terlalu melenceng seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Kalau dari Radin? Iya, barangkali nambahin ya. Khadin ya? Khadin Kusuma. Khadin, oke. Ya, Baik, pakai Khadin. KH ya ejaannya. Khadin ya. Agak susah memang. Oke. Baik, silakan Khadin. Kalau apa yang sudah dibina atau yang sudah Majelis Penyeimbang Adat Lampung berkontribusi tentang adat istiadat, Empal provinsi ini membawahi 15 kabupaten kota. Oke. Ada DPC-DPC-nya, Oke. DPD-DPD 2 ya, sampai ke kota. Artinya memang ada daerah-daerah yang kental dengan peningkatan budaya-budaya, adat-adat budaya. Oke. Kalau di Provinsi Lampung atau di Kota Baru Lampung ini Teluk Betung ya, daerah Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat. Oke. Itu karena kita ini kan ada dua, ada Saibatin, ada Pepadun. Ada di daerah-daerah Saibatin yang masih sampai sekarang kegiatan budaya itu masih sampai sekarang. Masih kental. Oke. Begitu juga tempat di daerah Pepadun. Oke. Pepadun juga masih ada yang kental. Di Kota Bandar Lampung juga masih ada. Ternyata masih banyak ya? Masih banyak. Dan pembinaan itu tentunya tidak terlepas dari pemerintah daerah. Oke. Dari binaan pemerintah daerah. Kalau dia di kota dari wali kota, kalau di provinsi dari gubernur. Dan tentu kembali lagi kepada awal tadi bahwa saya sangat mengharapkan juga memang kita harus kerjasama tentang seni budaya Islam tadi. Karena itu tidak boleh terpisahkan dengan budaya, adat budaya. Jadi karena nilai 2 ini hukum syariah dan adat lokal tadi ini, masyarakat adat itu kan masyarakat lokal itu kalau dipisahkan, disenggangkan, maka terjadi gesekan, nanti akan terjadi gesekan. Mereka harus selalu bersatu sehingga pemuda-pemudinya, anak-anak bangsa yang muda ini punya akhlak, punya etika, punya kesantunan. Tentunya dengan 2 dasar, punya akhlak budayanya, mereka kesantunnya dengan nilai-nilai seni dari hukum syariahnya. Oke. Barangkali itu, Mbak Pipi. Oke, luar biasa sekali Sobat Religi pada hari ini. Baik Radin dan Khadin, Khadin dan juga Pangeran apa Pangeran gitu? Pengiran. Tapi nggak apa-apa kalau susah pangeran aja nggak apa-apa. Dari tadi sepanjang podcast saya bukan ngapalin pertanyaan, tapi ngapalin bagaimana manggil Khadin gitu kan, dan juga Pangeran. Takut salah ya. Kalau salah tapi saya tidak di demo ya. Nggak, aman. Baik, Khadin dan juga Pangeran, tentunya pembinaan seni budaya Islam ini akan terasa lebih hidup kalau masyarakatnya ikut ambil andil ya pastinya. Ataupun juga terlibat mungkin seperti itu. Apalagi generasi muda yang pada saat ini ya, Radin dan juga Pangeran, generasi muda itu sebagai pewaris di masa depan ya pastinya. Nah, berbicara generasi muda nih Khadin dan juga Pangeran ya, bagaimana sih keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda nih dalam kegiatan pembinaan tersebut gitu. Jadi keterlibatan masyarakat ini, generasi mudanya tuh dalam kegiatan pembinaan tuh seperti apa gitu. Baik. Pembinaan adat apa pembinaan seni budaya Islam? Pembinaan seni budaya Islam. Seni budaya Islam. Okay. Yaitu tadi di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten itu adanya sanggar-sanggar. Oke. Sanggar-sanggar budaya. Seperti nanti mereka mengadakan tari, pincak
Pincak itu ya pincak silat gitu, tapi ada pincak Lampung namanya. Nah, itu kan tetap berdasarkan hukum-hukum syariah Oke. sebenarnya. Jadi itu hal-hal positif yang sudah dilaksanakan di kecamatan-kecamatan Oke. sampai di kelurahan-kelurahan, dan itu selalu terpakai sampai saat ini, masih turun menurun untuk anak-anak muda ya, karena rata-rata tari pincak itu kami ambil dari yang muda-muda. Oke. Iya, jadi ini tidak apa namanya akan pudar. Ada juga di kabupaten-kabupaten ya, yang pengetahuan kami dari saya batin seperti di Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan itu masih ada acara Manjau di Bingi. Manjau di Bingi itu, atau kalau ada orang yang hajatan antara wanita dan laki-laki itu dihadapkan berhadapan rame-rame makan bersama. Oke. Saling bersenda gurau dan berkenalan di situ. Itu artinya mengajarkan anak-anak muda, generasi muda tadi untuk berakhlak beradab di dalam tata kerama keadatan dan nilai-nilai agama ada di situ. Oke. Itu sangat relevansi benar, dan mereka sangat selalu harus berdekatan. Jadi ketika dia mau meninggikan adat istiadat dari keadatannya di tempat lokal tertentu itu, maka dia harus punya hukum syariat dulu. Anak bangsa itu ya, Baik. anak yang sebut tadi kan anak-anak muda kan. Betul, Maka generasi dia, muda. generasi muda. Jadi dia harus punya akhlak. Nah, makanya beberapa lembaga yang terkait itu harus memang memberikan pembinaan. Makanya MPAL itu harus kerjasama dan memang mitranya pemerintah. Kalau dia di kota dengan wali kota, kalau di Pemprov dengan gubernur, kalau di kabupaten dengan kepala daerahnya, yaitu bupati masing-masing. Oke, baik Radin dan juga Pangeran. Dari tadi kita sudah membahas bagaimana pembinaan pastinya mengenai seni budaya Islam yang ada di Provinsi Lampung. Kita kilas balik deh ya. Tadi Pangeran dan juga Radin sempat menyebut ada terbagi dua ya untuk adat Lampung itu menjadi pepadun dan juga sayu batin. Nah, itu karena mungkin semua orang Lampung ini, semua warga Lampung kan bukan orang Lampung ya, mungkin tidak mengetahui. Nah, boleh dijelaskan perbedaan antara pepadun dan juga sayu batin. Nah, mungkin juga untuk tempat tinggal wilayahnya juga berbeda atau mereka menjadi satu gitu. Boleh Radin dan juga Pangeran untuk lengkap ya, detail mengenai pepadun dan juga sayu batin agar semua warga Lampung ya, khususnya bukan hanya orang Lampung saja yang mengetahui gitu pepadun dan juga sayu batin ini. Baik. Saya dulu ya Pangeran ya. Benar. Yang disebut Lampung sayu batin itu berdialog, dialeknya A. Oke. Hagadipa, Api gitu. Itu Lampung sayu batin Sayu atau batin. peminggir atau pesisir. Pesisir. Oke. Ya. Nah, terus itu berada di wilayahnya itu dari Lampung Selatan, Kalianda, terus Pesawaran, Ya, di pesisir pantai, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, pesisir barat. Oke. Itu sayu batin. Kalau dia pepadun itu beradanya di sebelah sana, di daratan. Daratan atau pegunungan, Tulang Bawang, terus Lampung Tengah, Lampung Utara, gitu, Uwai Kanan, Lampung Timur. Itu rata-rata pepadun dengan dialek bahasanya itu O. Jadi selain dialek yang membedakan, selain dialek yang membedakan, dan tempat tinggalnya. Oke, ciri-cirinya apa lagi tuh? Karena kan mungkin kita tidak tahu ya ciri-cirinya seperti apa gitu kan ya. Tapi untuk keunikannya apa sih sebenarnya Radin dan juga Pangeran selain ciri-ciri? Saya tambahkan ya Mbak Devi ya, artinya kalau dari keadatannya yang paling mendasar adalah struktur keadokannya atau gelarnya. Oke. Kami di sayu batin atau di pesisir itu turun temurun adok yang dipakai itu adalah adok dari keturunan orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya ayahnya Khadin misalkan, itu anak tertua laki-lakinya Khadin. Terus ke bawahnya anak kedua laki-laki mungkin Mina, ke bawahnya lagi mungkin Kemas, kemudian Layang dan seterusnya sesuai dengan tingkatannya. Tapi kalau di pepadun dia dengan prosesi adat tertentu dari gelar Khadin atau gelar tertentu dia bisa naik menjadi sultan. Artinya bisa menyandang gelar tertinggi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan. Misalkan
kalau kita istilahnya itu motong kibau atau menyembelih kerbau, berapa ekornya segala macamnya itu sudah diatur juga oleh keadatan mereka gitu ya. Saya tidak berani bicara banyak ke ranahnya pepadun karena khawatir salah penjelasan saya, Oke, tapi secara betul. garis besarnya seperti itu. Seperti itu. Artinya itu yang membedakan antara saibatin dengan pepadun dari segi pemberian atau pemakaian gelar atau adok. Kemudian kalau dari pakaian itu, kalau saibatin itu siger atau mahkota perempuan itu lekuknya 7. Oh, jadi mahkota atau sigernya juga Iya, berbeda iya. ya? Oke. Kalau yang di pepadun lekuknya itu 9. Oke. Gitu. Itu pun ada juga ceritanya kenapa bisa 7, kenapa bisa 9 gitu. Kalau kita bedah semua mungkin panjang ya, artinya nggak cukup waktu yang kita siapkan gitu kan. Sehingga secara garis besarnya seperti itulah. Artinya kalau mudahnya, kalau ngeliat siger pengantin misalkan kita ada di resepsi adat, kita lihat sigernya, oh lekuknya ada 9, oh berarti ini Lampung Pepadun. Kalau sigernya 7 berarti Lampung Saibatin, seperti itu. Oke. Jadi itu yang mungkin paling mudah ya untuk Dipahami ya mungkin dipahami ya. dan dibedakan mana Saibatin, mana Pepadun. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin agak melenceng sedikit. Empal ini adalah wadah untuk para pemangku-pemangku adat, baik dari Saibatin maupun Pepadun, untuk sama-sama menjaga, melestarikan adat istiadat di Lampung. Jadi kalau bicara empal ini ya nggak lagi bicara Saibatin Pepadun, karena ada keterwakilan dari kedua keadatan tersebut. Nah, kadang kita di empal ini lucunya kalau lagi rapat pakai bahasa Lampung, ada yang pakai bahasa Saibatin, ada yang pakai bahasa Abung, ada yang pakai bahasa Waikanan, ya itu udah tabrak-tabrak aja gitu kan. Karena itulah istimewanya Lampung. Bahasa Lampung ini juga beda-beda. Lampung Saibatin, Lampungnya seperti ini, Lampung Abung seperti ini, Lampung Waikatan seperti ini, sehingga perlu menggali lebih jauh lagi ya kalau kita mau memahami perbedaan tiap bahasa di suku-suku Lampung ini gitu kan. Karena ya di Abung beda, di Saibatin beda, seperti itu. Oke. Jadi memang ada dua keadatan yang Betul. mungkin berbeda tapi tetap satu ya. Iya. Itu tadi Sai Bumi, Sai Bumi Ruwajura. Huajuhai yang benar. Huajuhai, Ya, ada yang oke. Ruwajura, iya. Sai Bumi, satu bumi, Oke. dua. Tapi Ruwajurai. untuk tradisi tetap sama ya. Tradisi mungkin berbeda juga. Dalam konteks yang kayak mana tradisinya? Kan Pepadun dan Saibatin. Iya, iya. Kan mungkin mempunyai tradisi. Oh, berbeda-beda. Berbeda-beda juga. Berbeda Oh, juga. ini sangat panjang Iya, kalau kita Iya. bahas ya. Panjang, Ternyata nggak cukup 2 hari 2 malam. Nah, kayak tari-tarian misalkan. Di Saibatin nggak ada kita pakai tari ngigol. Iya. Oke. Ngigol itu hanya di Pepadun. Padun. Gitu. Kita punya tari-tarian tuh ya tari bedana, Oke. yang khasnya gitu ya. Kemudian kayak tari sembah itulah mungkin satu-satunya tarian yang bisa menggabungkan dua keadatan, baik Oke. Saibatin maupun Pepadun, atau tari sembah lah biasa disebut gitu ya. Oke. Sehingga Lampung ini sangat kaya dengan budayanya. Betul. Seperti itu. Baik, itu dia sahabat religi, ternyata sangat lengkap ya kalau berbicara soal adat dan istiadat ini tentang Lampung pastinya ini sangat luas sekali juga ya, apalagi ada dua keadatan gitu. Mungkin saya masih banyak penasaran tapi nanti kita di belakang saja ya Boleh, untuk membahas boleh. adat Ya, ya. keadatan ini ya. Oke. Siap. Dan tadi kita sudah membahas pembinaan juga ya, Radin dan juga Pangeran. Tentunya ada juga pelestarian seni budaya Islam. Kita balik lagi ke pelestarian seni budaya Islam. Pembinaan memang menjadi langkah awal untuk hal penting ya, pastinya langkah awal penting, tapi tidak kalah penting nih Radin dan juga Pangeran adalah pelestarian begitu. Nah, karena tanpa pelestarian seni budaya Islam ini bisa saja hilang, betul ya? Betul. Atau tergerus zaman lah begitu ya. Jadi baiklah, mungkin Pangeran dan juga Radin bisa jelaskan ya lebih jauh tentang bagaimana upaya pelestarian seni budaya Islam tentunya yang ada di Provinsi Lampung pada saat ini. Gitu, mengapa pelestarian seni budaya Islam ini penting dilakukan di Provinsi Lampung? Ya,
Eh, saya dulu ya, Iya. Kaden. Jadi mungkin perlu membuat kemasan atau packaging yang menarik untuk generasi muda gitu ya, karena eh kita tahu generasi muda sekarang tuh ngomong Lampung aja malu, ngerasa Betul. kampungan lah, ngerasa norak lah, apalah gitu kan. Itu nggak bisa kita hindari karena ya itu tadi ya arus globalisasi, modernisasi, sehingga perlu kreativitas dari kita bagaimana mengemas eh, adat ini menjadi hal yang menarik dengan packaging-packaging yang mungkin lebih lebih mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Artinya mungkin dari pemerintah daerah atau dari elemen-elemen terkait mengadakan festival wawancan atau festival canang atau festival apapun lah yang terkait dengan tradisi adat budaya gitu ya, atau festival ngarak atau mungkin festival-festival cetik atau kulintang gitu kan, yang dikonsep semenarik mungkin, yang di packaging dengan modern sehingga menarik minat generasi muda untuk coba mempelajari, kemudian mendalami gitu ya, sehingga diharapkan dengan kreativitas seperti itu ada ketertarikan lah dari generasi muda untuk mencoba, paling tidak mencoba dulu lah, karena bullshit kalau kita ngomong harus menanamkan kecintaan pada adat budaya, ya suka aja enggak, gimana mau cinta Betul. gitu kan. Paling tidak kan dia suka dulu, tertarik dulu, baru timbul rasa cinta gitu kan. Nah itu perlu perlu siasat atau perlu strategi bagaimana sekreatif mungkin mengemas adat budaya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk generasi muda. Itu mungkin PR untuk kita semua ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk Radin, ada yang mau ditambahkan? Ya sedikit lagi ya. Oke, boleh. Jadi pembinaan dan pelestarian tadi tentang adat budaya dan seni budaya Islam sesuai dengan apa yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa dua nama ini, dua gerakan-gerakan ini harus selalu bersinergi karena seseorang, anak-anak bangsa, anak-anak muda ini dia pun matang dengan adat istiadatnya tapi tidak matang di nilai-nilai religiusnya atau seni budaya Islamnya, maka dia akan timpang. Oke. Nah, tentunya ini kan dibina. Nah, pembinaan ini tentunya harus banyak yang terlibat. Pemerintah daerah, tokoh-tokoh, begitu kan? Terus elemen-elemen masyarakat yang lain, dari penyimbang adat dan dari ketokohan-tokohan agama yang ada di kelurahan, kecamatan, sampai ke provinsi. Baik, Itu barangkali. baik. Sahabat religi, tentunya pelestarian ini adanya kolaborasi sangat Iya. penting sekali ya. Baik, itu dia tadi pembinaan dan juga pelestarian. Untuk lebih lengkapnya mungkin sahabat religi nanti mungkin bisa untuk mencari tahu lebih lanjut lagi ya, karena mungkin sangat luas sekali ya mengenai Iya. pelestarian ini, bukan hanya melestarikan saja tapi juga harus ada niat juga pastinya, kemauan untuk kita, apalagi generasi muda saat ini yang mungkin sudah ogah-ogahan ya untuk melestarikan budaya sendiri, apalagi di Lampung begitu ya Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pelestarian dan juga pembinaan, maka langkah berikutnya adalah kita bagaimana seni budaya Islam ini dikembangkan agar tetap relevan, modern, dan juga tetap menjaga nilai-nilai Islam. Baik Raden dan juga Pangeran dan sahabat religi, mari kita dengarkan pandangan Radin dan juga Pangeran ya selaku Majelis Penyimbang Adat Lampung mengenai pengembangan seni budaya Islam di Provinsi Lampung. Baik, selain dilestarikan Radin dan Pangeran, tentunya seni budaya Islam juga perlu dikembangkan. Nah, bagaimana bentuk pengembangan yang saat ini sedang dilakukan? Atau mungkin Empal sedang melakukan pengembangan seperti apa di Provinsi Lampung ini begitu? Baik, apa yang sudah dikembangkan oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung kepada 15 kabupaten kota, kami sudah lakukan itu. Jadi nanti ada bidang-bidang dan ada tim khusus yang anjau silaturahmi ke kabupaten-kabupaten, sehingga kita mau melihat potensinya di daerahnya masing-masing. Seperti kita ke Tanggamus. Di Tanggamus itu apa tradisinya di situ? Di situ masih kental dengan
budaya-budaya lama. Seperti ketika akan terjadi pernikahan atau sudah dilangsungkannya pernikahan, maka masih ada yang bawa lampu patromak itu Oke. mengajak seorang gadis, nanti dibawa lagi ke rumah satu, digajak lagi sehingga kumpul di tempat yang punya hajat. Itu masih ada. Nah, Oke. masih ada itu budaya seperti itu. Nah, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Penyeimbang Adat Lampung itu mungkin memang belum optimal. Begitu, karena ini Empal provinsi ini kan dengan mengurusi atau masuk turun ke 15 kabupaten kota, dan sudah beberapa kabupaten kota yang sudah kami temui, yaitu dengan judulnya Anjau Silau lah. Anjau Silau itu bertemu, bercengkrama, bersilaturahmi, apa fenomenanya. Nah, baru kita menemui tokoh-tokohnya di situ, tokoh-tokoh adat sampai ke kepala daerahnya. Jadi bersilaturahmi Iya. ya untuk berbagai wilayah ya Ya. mungkin ya. Sehingga kita Radin. serap apa budaya-budayanya seperti itu. Oke. Ya, rata-rata kan itu pincak silatnya, tari bedananya seperti apa. Itu pun ada perbedaan-bedaan. Dengan pesisir pun yang saya batin itu pun beda bahasa, walaupun Oke. dialeknya A, ya. Dialeknya sama-sama A nih. Ada yang saya contohkan ya, ada yang Tanno, ada yang Ganta. Oke. Tanno itu kan nanti, ya kan? Kanah itu ada yang kanah juga, ada yang Tanno, ada yang kanah, ada yang Ganta, ada yang Bano. Walaupun itu sama-sama saya batin. Oke, baik. Radin dan Pangeran, kalau gitu kita balik lagi ke seni budaya Islam di Lampung ini ya. Kan sangat unik ya pastinya. Unik sekali kalau saya bisa bilang. Punya ciri khas yang memang tidak semua daerah punya begitu. Rasanya sayang sekali kalau hanya dikenal di daerah sendiri ya, Radin dan juga Pangeran. Nah, menurut Radin dan Pangeran, bagaimana sih peluang seni budaya Islam ini yang ada di Lampung ya untuk dikenal di tingkat nasional maupun juga internasional? Sudah dikenal. Kemarin pakaian kita ya. Ya. Wow. Dia Gimana? Sigar di Oke. pada saat Baju adat kita juga Baju dipakai adat sudah dipakai. waktu di upacara 17 17-an di kemarin Istana ya, Negara gitu di kan. Istana Negara. Tapi mungkin ada yang mungkin kita lewatkan dari pembicaraan podcast yang hari ini ya, artinya banyak UMKM yang bergerak di bidang makanan-makanan khas. Itu yang perlu juga dibina, perlu juga di data. Seberapa banyak sih UMKM di Lampung atau di Bandar Lampung ini paling tidak yang memproduksi makanan-makanan khas yang kalau keripik pisang sebenarnya itu sudah sangat terkenal, tapi Oke. itu sebenarnya kan bukan khas sekali gitu ya, tapi ada makanan-makanan yang lebih khas lagi sebenarnya, seperti mungkin Juada. ya juadah adat lah Ya. kita nyebutnya, tapi kayak sekalat, segubal, Ya, segubal. kemudian apalagi sih Baitua Bohonggo ada namanya kue Baitua Bohonggo berantem. Kue berantem. artinya banyak Artinya sebenarnya banyak sekali ya, kita yang oke. khas yang perlu juga Oke. dipublikasi, perlu juga dipromosikan supaya itu jadi salah satu kelebihan juga di Lampung gitu ya. Oke, baiklah sahabat religi, tentunya perbincangan kita pada hari ini begitu penuh wawasan ya pastinya dan inspirasi. Kita sudah mendengarkan bagaimana upaya pembinaan, pelestarian dan juga pengembangan seni budaya Islam di Provinsi Lampung, lengkap dengan tantangan, peluang dan juga harapan ke depannya pastinya ya. Baik, Radin dan Pangeran, adakah pesan ya sebelum kita tutup ya, adakah pesan untuk masyarakat Lampung ataupun juga generasi muda, pesan inspiratif yang ingin disampaikan kepada sahabat religi pastinya? Silakan untuk Radin dan juga Pangeran. Baik. Terakhir ya ini ya. Iya. Pakai bahasa Lampung ya? Pesan kami bahasa Lampung apa bahasa Indonesia? Iya, pakai bahasa Lampung, boleh. Tabi pun tabi nabi ya. Tabi pun tabi ngelampuha jama mina kaja seunyini saya atas gelahne Majelis Penyeimbang Adat Lampung Provinsi Lampung aga menitip pesan jama seluruh mina muakhi seunyini terutama jama muli mahana ya silagi nguha-nguha ja ujung selatan sampai di Lampung Barat dan pesisir barat
ham terlestariko adat budaya ham Lampung dan ham sampai ketinggalan jama daerah-daerah sebagai kidaco adat kayak bahasa ham Lampung ji ku sampai di internasional. Mak ham sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Luar biasa sekali sahabat religi, terima kasih kepada narasumber kita Radin Eryan Effendi SHMHI atas ilmu pengalaman dan pesan inspiratifnya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pangeran Erdian Syahputra yang juga memberikan pengalaman dan inspiratifnya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi motivasi kita untuk kita semua pastinya untuk lebih peduli dan juga terlibat dalam menjaga warisan seni budaya Islam tentunya, khususnya di tanah Lampung kita tercinta ini ya sahabat religi. Baiklah, saya Vivi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya di Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi berikutnya dengan tema yang sangat menarik pastinya ya sahabat religi. Kalau begitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.